Hai, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa Devera dari kelas 12 IPA 4. Tujuan saya membuat video ini adalah melengkapi tugas Ibu Marta Trianti. Baiklah teman-teman, pada hari ini kita akan membahas DNA dan replikasi DNA. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu DNA? Mari kita pelajari. Komponen terkecil penyusun makhluk hidup disebut sel. Setiap sel memiliki nukleus yang mengandung kromosom. Setiap makhluk hidup memiliki jumlah kromosom tertentu. Dalam kromosom ditemukan DNA yang berperan penting dalam menentukan sifat genetik setiap individu. Setiap genetik dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Oleh karena setiap individu memiliki DNA yang khas, maka DNA dapat digunakan untuk identifikasi makhluk hidup. Mengapa sih DNA sangat penting dalam menentukan sifat genetik individu? Mari kita bahas. DNA memiliki beberapa fungsi, di antaranya membawa informasi genetik, membentuk RNA, dan mengkontrol aktivitas sel baik secara langsung maupun tidak langsung. DNA juga berperan penting dalam proses sintesis protein. Lalu kita akan mempelajari struktur DNA. Berikut adalah struktur DNA. Molekul DNA pertama kali diisolasi oleh Michel pada tahun 1869 dari sel spermatozoa. Ia tidak dapat mengenali sifat zat kimia tersebut secara pasti. Kemudian menyebutnya sebagai nukleon ini berupa senyawa kompleks yang mengandung unsur fosfor yang sangat tinggi nuklein. Selanjutnya dikenal sebagai gabungan asam nukleat dan protein sehingga sering disebut nukleoprotein. Di dalam kesan nukleot ini terdapat dua basa nitrogen yaitu purin dan pirimidin. Keduanya ditemukan oleh Fischer pada tahun 1880. Pada penelitian selanjutnya, Poiseuille menemukan dua jenis pirimidin yaitu sitosin dan timin, serta jenis purin yaitu adenin dan guanin. Selain basa purin dan pirimidin dalam asam nukleat, Lavoisier pada tahun 1910 mengenali gula berkarbon 5 yaitu ribosa dan deoksiribosa. Ia juga menyatakan adanya asam fosfat dalam asam nukleat. X. During merupakan orang pertama yang mengemukakan gagasan tentang struktur 3 dimensi DNA. Ia menyimpulkan bahwa DNA sangat padat polinukleotida, penyusun berupa timbunan refleksi dan pipih yang teratur tegak lurus terhadap sumbu memanjang. James Watson dan Francis Crick pada tahun 1953 mengemukakan suatu model struktur DNA yaitu double helix atau tangga berpilin. Menurut mereka, DNA memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, ada kandungan gula dan fosfat sebagai rantai atau tangga utama. Yang kedua, basa nitrogen sebagai anak tangga dengan pasangan tetap yaitu guanin dengan sitosin dihubungkan oleh 3 atom H. Selanjutnya ada timin dan adenin yang dihubungkan oleh 2 atom H. Berdasarkan penelitian Watson dan Crick, dapat disimpulkan bahwa DNA terdiri atas gula pentosa, deoksiribosa, fosfat, dan basa nitrogen yaitu purin meliputi guanin dan adenin serta pirimidin yang meliputi timin dan sitosin. Rangkaian kimia antara deoksiribosa dengan purin dan pirimidin disebut nukleosida atau deoksiribonukleosida. Nukleosida tersebut akan berkaitan dengan fosfat membentuk nukleotida untuk deoksiribonukleotida. Gabungan dari nukleotida dan nukleosida yang lain akan membentuk suatu DNA. Jadi molekul DNA merupakan polimer panjang dari nukleotida yang dinamakan polinukleotida.
Baiklah teman-teman, kita akan lanjuti pada materi kedua kita, yaitu replikasi DNA. Kalian tahu nggak sih apa itu replikasi? Replikasi DNA adalah suatu proses penggandaan DNA sebagai materi genetik makhluk hidup. Proses ini sangat penting dalam tahapan pengembangbiakan ataupun pembelahan sel, yaitu pada fase S siklus sel. Materi DNA yang telah digandakan kemudian akan diberi ke masing-masing anakan sel yang baru. Kita ketahui bahwa struktur DNA double helix yang terdiri dari dua untayan polimer DNA yang saling berpasangan secara komplementer. Dalam berpasangan, adenin berpasangan dengan timin, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Adapun terbentuknya pasangan tersebut dikarenakan adanya ikatan hidrogen antara dua jenis basa. Mengetahui susunan dan pasangan basa DNA ini penting untuk mempelajari bagaimana DNA diduplikasi atau digandakan. Proses replikasi DNA membutuhkan penguraian terlebih dahulu bentuk double helix. Ada dua protein yang berperan dalam pesihan rantai double helix, yaitu DNA helix dan single start DNA binding protein. DNA helix pertama kali diisolasi sebagai enzim yang menghidrolisis ATP saat menempel ke DNA. Dengan melakukan hidrolisis ATP, DNA helix dapat menempel dan bergerak sepanjang DNA dan membelah struktur double helix. DNA menjadi dua single start DNA. Jadi, fungsi dari enzim helix ini adalah untuk menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi dua rantai tunggal polinukleotida. Protein yang kedua adalah single start DNA binding (SSB). Protein atau nama lainnya helix destabilizing protein. Protein ini berfungsi menstabilkan struktur single start DNA. DNA yang telah dibelah dari struktur double helix dapat membentuk gulungan atau mengganggu proses replikasi. Dengan adanya SSB, single start DNA dapat tetap lurus sehingga memudahkan proses replikasi. Proses replikasi DNA tidak perlu menunggu struktur double helix ini dibuka seluruhnya. Ketika sebagian dari DNA mulai terbuka, maka proses replikasi ini dapat dimulai. Apabila kita bayangkan, maka bentuk ini seperti garpu, yang dimana kedua untayan memiliki orientasi yang berbeda satu sama lain, atau antiparalel. Satu untayan DNA template berorientasi 3 aksen ke 5 aksen, dan untayan yang lain berorientasi 5 aksen ke 3 aksen. Di garpu replikasi inilah tempat terjadinya kegiatan utama proses replikasi. Pada saat proses replikasi terjadi, di titik tersebut tersusun kompleks multiprotein dan multienzim yang terlibat dalam proses tersebut. Replikasi dimulai oleh enzim primase yang membentuk primer. Primer yang membentuk ini berupa segmen RNA pendek yang dikenal oleh DNA polimerase untuk memulai replikasi. Kenapa sih harus dibutuhkan RNA primer? Ternyata hal ini berkaitan untuk mengurangi jumlah error atau kesalahan saat replikasi DNA. Dengan menggunakan RNA primer, tubuh secara otomatis menandakan tempat replikasi yang rentan error sehingga diperlukan perlakuan khusus agar proses replikasi dapat berlangsung seakurat mungkin. DNA polimerase berfungsi untuk merangkai rantai-rantai mononukleotida membentuk DNA baru. Enzim ini ditemukan tahun 1957. Proses polimerase DNA
DNA polimerase dimulai dari datangnya deoksinukleosida trifosfat bebas yang sesuai dengan pasangan basa dari ujung 3 aksen DNA template. Di garpu replikasi, helai DNA dengan orientasi 3 aksen ke 5 aksen akan diproses secara kontinu. Saat fragmen membuka sedikit demi sedikit, enzim polimerase akan memproses dari satu basa ke basa selanjutnya dengan arah 5 aksen ke 3 aksen. Helai DNA dengan orientasi ini disebut landing start. Adapun helai DNA dengan orientasi yang berlawanan disebut landing start, yang mana helai DNA ini berorientasi 5 aksen ke 3 aksen, sehingga proses replikasi tidak bisa dilakukan secara kontinu. Karena enzim polimerase juga bergerak dari arah 5 ke arah 3. Oleh karena itu, enzim polimerase membentuk potongan-potongan DNA pendek yang disebut fragmen Okazaki. Saat DNA polimerase selesai membuat fragmen Okazaki, maka enzim harus kembali ke garpu replikasi untuk membuat fragmen Okazaki yang baru. Setiap dimulainya pembentukan fragmen Okazaki baru, perlu ada RNA primer yang dicetak oleh primase untuk memulai replikasi. Fragmen Okazaki akan selesai dibentuk apabila ujung 5 aksen bertemu dengan ujung 3 aksen dari RNA primer fragmen sebelumnya. Dengan demikian, landing start akan terdiri dari RNA primer dan fragmen Okazaki. Dibutuhkan proses lanjutan berupa pengalihan RNA primer dan menyambungkan fragmen Okazaki menjadi satu start yang utuh. Pengalihan RNA primer dilakukan oleh exonukleosid, yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan DNA baru oleh DNA polimerase sebagai pengganti primer. Dan akhirnya fragmen-fragmen yang terbentuk selanjutnya disambungkan oleh enzim ligase menjadi start DNA yang utuh. Baiklah teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.